wabarakatuh. Nama saya Pujasita dengan nomor NIM 2023 01 076. Prodi PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar filsafat Islam seperti makna filsafat, pengertian filsafat Islam, sejarah filsafat Islam, kemudian fase perkembangan filsafat Islam dari awal periode awal sampai periode modern saat ini. Nah, kemudian saya akan menyebutkan tokoh-tokoh filsafat Islam, kemudian cabang-cabang filsafat Islam, dan lain-lain. Nah, mari kita langsung ke materi pertama, yaitu makna filsafat Islam. Nah, sebelum kepada filsafat Islam, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Nah, dalam bahasa Arab, filsafat berasal dari kata falsafah, yaitu al-hikmah. Kata falsafah berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berarti kecintaan dan keberanian. Kita masuk ke dalam filsafat Islam. Nah, filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam rasio Islam dan berfokus pada berbagai persoalan terkait dengan keyakinan, etika, metafisika, dan pengetahuan. Filsafat Islam berusaha untuk memahami dan menjelaskan ajaran agama Islam serta menyesuaikan pemikiran filosofis dengan wahyu agama yang diterima oleh umat muslim, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, filsafat Islam telah memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran ilmiah dan intelektual sepanjang sejarah peradaban Islam. Nah, berikut adalah penjelasan tentang materi filsafat Islam. Nah, filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam dunia Islam, yang mencoba memahami realitas Tuhan, kehidupan manusia dalam alam semesta dan merujuk pada ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, filsafat ini juga berusaha menghubungkan antara wahyu ilahi, yaitu wahyu Allah, Al-Quran, dengan akal manusia yang mencakup pertanyaan tentang pengetahuan, etika, metafisika, dan tujuan hidup manusia. Kemudian sejarah filsafat Islam. Filsafat Islam mulai berkembang setelah masa awal Islam, terutama pada abad 8 sampai 13 Masehi. Nah, pada saat ini, pemikiran filosofis yang berasal dari Yunani kuno, terutama karya-karya filsuf seperti Aristoteles, Plato, Plotinus, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh ilmuwan muslim. Pemikiran tersebut diintegrasikan dengan ajaran agama Islam yang melahirkan berbagai aliran filsafat dalam tradisi Islam. Nah, kemudian ada beberapa fase penting dalam sejarah filsafat Islam. Yang pertama yaitu fase perkembangan filsafat Islam, yaitu pada periode awal dari mulai tahun 8 sampai 9 Masehi. Nah, pada masa ini filsafat Islam dipengaruhi oleh pemikiran Yunani, terutama filsafat Aristotelian dan Neoplatonik, yaitu tokoh pertama yang memperkenalkan filsafat dunia Islam adalah Al-Kindi, berasal dari filsuf Arab pertama. Kemudian ada Al-Kindi berusaha mengintegrasikan agama Islam dengan filsafat Yunani. Kemudian periode klasik, yaitu antara tahun 10 sampai 13 Masehi. Nah, filsafat Islam berkembang pesat dengan pengaruh filsafat Yunani, khususnya pada masa Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Nah, pada periode klasik ini ada tokoh-tokoh seperti tokoh Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Rus adalah tokoh utama yang pada masa ini mereka mengembangkan filsafat Islam lebih jauh. Nah, kemudian ada juga Ibnu Sina kan yang tadi, yaitu menulis karya besar yaitu Kitab Al-Syifa, yaitu buku penyembuh yang mencakup berbagai cabang filsafat, sains, kedokteran, mengembangkan pemikiran metafisika dan epistemologi. Kemudian periode tengah, yaitu pada tahun 14 sampai 15 Masehi. Perkembangan filsafat Islam mulai terhambat oleh faktor politik. Nah, tetapi tetap melahirkan pemikiran berasal dari filsuf seperti Ibnu Arabi. Nah, periode ini filsafat Islam mulai mengalami kemunduran akibat faktor politik dan sosial. Namun beberapa pemikir seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi tetap memberikan kontribusi besar. Seperti Al-Ghazali mengkritik filsafat rasional yang berpikir pada masa itu, dan karya terkenal yaitu Tahafut al-Falasifah, yaitu ketidaksesuaian para filsuf yang menentang pandangan metafisika para filsuf Yunani mengedepankan pengalaman spiritual. Kemudian pada periode modern, yaitu pada abad 19 hingga sekarang. Nah, filsafat Islam mengalami pembaruan seiring dengan interaksi dengan pemikiran Barat dan gerakan modernisme. Nah, filsafat modern ini mulai berkembang dengan adanya interaksi dengan pemikiran Barat, pemikiran seperti Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman, mencoba menyelesaikan filsafat Islam, dinamika zaman modern, dan mempertanyakan relevansi ajaran Islam dan konteks dunia kontemporer. Kemudian ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh filsafat Islam, yaitu yang pertama yaitu Al-Kindi, filsuf pertama yang terkenal sebagai filsuf Arab yang berusaha menyelesaikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Kemudian ada Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina, kemudian ada Al-Ghazali, kemudian Ibn Arash, kemudian Mullah Sandaran.
kesadaran ini adalah filsuf Iran yang mengembangkan pemikiran tentang metafisika dan ontologi serta memperkenalkan pandangan hikmah muta'aliyah. Kemudian Mullah Sadra, yaitu filsuf Iran yang berkembang pemikiran tentang metafisika dan ontologi serta memperkenalkan filsuf Iran memperkenalkan pemikiran tentang metafisika dan ontologi serta memperkembangkan pandangan hikmah muta'aliyah, yaitu ilmu transcendent. Kemudian materi selanjutnya yaitu cabang-cabang filsafat Islam. Nah, filsafat Islam dapat dibagi menjadi beberapa cabang dalam bidang studi antara lain seperti filsafat teologi atau filsafat kalam. Nah, kalam berasal dari bahasa Arab yang berarti kata atau ucapan. Nah, cabang ini membahas masalah tentang teologi dan keyakinan agama. Fokus filsafat kalam adalah tentang Tuhan, wahyu, takdir, kebenaran manusia, dan keadilan Tuhan. Nah, dalam filsafat kalam terdapat dua aliran utama yaitu Mu'tazilah yang menekankan rasional dan kebenaran kehendak manusia dan Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih yang menekankan pada takdir dan kehendak Tuhan. Nah, tokoh utama Al-Asy'ari menjadi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Al-Maturidiyah menjadi aliran Maturidiyah. Nah, kemudian yang kedua yaitu filsafat metafisika. Metafisika dalam filsafat Islam membahas tentang hakikat realitas Tuhan seperti wujud alam semesta. Nah, filsafat Islam seringkali membahas konsep tentang wujud yang diperlukan seperti wujud Tuhan yang ada dengan sendirinya dan wujud yang kontigen, makhluk ciptaan yang bergantung pada Tuhan. Filsafat metafisika ini dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles atau filsafat etika Islam membahas perilaku moral nilai-nilai. Filsafat etika Islam membahas perilaku moral, nilai-nilai kebaikan dan bagaimana manusia seharusnya berkehendak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Etika Islam didasarkan pada Al-Quran, hadis dan rasionalitas manusia, pemahaman tentang keadilan, kesucian hati dan kebaikan serta ditekankan dalam filsafat etika. Tokoh utamanya yaitu Al-Farabi, yaitu yang menulis tentang etika dan politik. Kemudian Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin yang mengkaji etika spiritual. Kemudian filsafat politik. Filsafat politik dalam Islam berkaitan dengan organisasi negara, keadilan sosial dan politik moral yang berbasis pada ajaran Islam. Al-Farabi mengembangkan konsep tentang negara ideal yang dipimpin oleh filosofer king atau raja filsuf, di mana negara harus dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana dan adil. Nah, Ibnu Rus juga menulis tentang hubungan antara agama dan negara dan berargumen bahwa agama dan filsafat seharusnya tidak bertentangan. Kemudian cabang yang selanjutnya yaitu filsafat logika. Filsafat logika Islam mencakup beberapa logika Aristotelian dalam memahami argumentasi dan penalaran yang benar. Ibnu Sina dan Al-Farabi banyak menulis tentang logika, mengembangkan teori logika dalam tradisi filsafat Islam. Kemudian filsafat estetika yaitu dalam Islam berfokus pada keindahan dan seni serta bagaimana seni dapat mengembangkan keagungan Tuhan. Islam menekankan kesederhanaan dan keindahan dalam karya seni, namun tetap mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual. Tokoh utamanya yaitu Ibnu Al-Farabi yang menulis tentang keindahan sebagai refleksi dari sifat-sifat Tuhan. Nah, kemudian konsep-konsep utama dari filsafat Islam itu pertama yaitu Tuhan, yaitu Allah. Pemikiran Islam memandang Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Tuhan adalah Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Tahu, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Kemudian wujud, yaitu sifat Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada wujud adalah ciptaan Tuhan. Wujud dapat dibagi menjadi dua kategori. Yaitu wujud yang diperlukan seperti Tuhan dan wujud yang bersifat kontingen seperti makhluk. Kemudian ilmu pengetahuan dan akal. Nah, dalam filsafat Islam, pengetahuan dianggap sebagai suatu yang menuju ke pemahaman Tuhan. Akal manusia berperan penting dalam mencari kebenaran. Nah, namun wahyu juga dianggap sebagai sumber-sumber utama pengetahuan. Kemudian kehidupan setelah mati atau yang disebut dengan akhirat. Nah, filsafat Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini sementara dan kehidupan setelah mati yang merupakan balasan dari amal perbuatan seorang dunia adalah kekal. Kemudian pengaruh filsafat Islam pada pemikiran Barat. Nah, filsafat Islam memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Barat, terutama pada abad pertengahan melalui terjemah karya-karya filsuf Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Al-Rushd. Nah, banyak konsep-konsep filsafat Yunani yang dipelajari dan dikembangkan oleh para filsuf Barat seperti Thomas Aquinas. Filsafat Islam memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat Barat selama abad pertengahan, terutama melalui terjemah karya-karya filsuf Muslim di dalam bahasa Latin yaitu Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Nah, mengetahui pemikiran para filsuf Barat seperti Thomas Aquinas yang mengembangkan sistem filsafat skolatik berdasarkan pemikiran Aristotelian dan Islam. Filsafat Islam juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, astronomi, dan dunia Barat. Kemudian filsafat Islam kontemporer, yaitu di dunia modern, filsafat Islam terus berkembang dan memadukan tradisi filsafat klasik Islam dan pemikiran modern dan tantangan global. Beberapa filsuf Islam kontemporer seperti Muhammad Iqbal dan Fazlul Muhammad berusaha untuk menyesuaikan
pemikiran Islam dengan perubahan zaman. Kesimpulan filsafat Islam adalah disiplin yang memadukan keyakinan agama dengan rasionalitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, eksistensi, dan Tuhan. Nah, pemikiran filsafat Islam telah memberikan kontribusi besar dalam peradaban dunia dan terus relevan dan menghadapi tantangan-tantangan intelektual dan sosial di dunia kontemporer. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami filsafat Islam. Jika yang ada kurang, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.